orang terbaik adalah Ganjar Pranowo. Karena dia tahu masalah rakyat dan dia tahu solusinya apa. Tidak mungkin Tuhan membiarkan Indonesia dipimpin oleh orang yang tamak, orang yang hanya ingin berkuasa, atau bahkan pemimpin yang ingin menggaungkan politik identitas, memecah-mecah belah bangsa. Tidak mungkin Tuhan membiarkan. Halo, sahabat Main TV, kita bertemu kembali dalam Rudy's Mind. Sahabat Main TV, tanggal 13 Agustus 2023 telah terbentuk koalisi yang namanya Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Ceritanya Golkar dan PAN bergabung dengan PKB dan Gerindra untuk mengusung Prabowo Subianto jadi presiden. Sebetulnya tidak mengagetkan. Ini sudah kita duga. Ini adalah permainan yang diatur oleh tangan-tangan besar sehingga PAN bisa mengarahkan dukungannya ke Prabowo dan Golkar diarahkan juga ke Prabowo dengan konsekuensi Golkar tidak diutik-utik lagi. Permainannya ketebak. Akhirnya terbentuklah koalisi gemuk, koalisi gendut untuk mengepung Ganjar Pranowo. Saya jadi teringat tahun 2014. Pada waktu itu Jokowi JK melawan Prabowo Hatta Rajasa. Sama, Jokowi JK juga dikepung dari 8 penjuru angin. Ada koalisi gendut mendukung Prabowo Subianto. Tapi apa yang terjadi? Rakyat berpihak kepada Joko Widodo dan Muhammad Yusuf Kalla. Pemenangnya adalah Jokowi JK. Nah, kalau kita tarik pada konstelasi politik yang sekarang, seperti deja vu tahun 2014. Jadi Ganjar Pranowo ini seolah dikeroyok. Tapi sahabat Main TV harus tahu, kita semua paham bahwa Ganjar Pranowo itu adalah representasi dari suara rakyat. Rakyat, nafas rakyat itu benar-benar hadir di setiap gerak langkah dari Ganjar Pranowo. Dari ketiga capres ini, dia yang paling ngeblend dengan rakyat. Jadi saya mempunyai optimisme. Meskipun Ganjar Pranowo dikepung dari 8 penjuru angin, dari atas, dari bawah. Tapi pada saat rakyat berpihak, kita optimis. Karena rakyat mempunyai kedaulatan untuk memilih pemimpin yang terbaik. Dan Ganjar itu adalah representasi dari rakyat. Sahabat Main TV coba lihat. Setiap gerak langkah Ganjar Pranowo. Mulai pagi hari dia berolahraga pagi, jalan cepat kek, atau mungkin naik sepeda, atau lari bersama istrinya. Tidak sekedar olahraga, tapi adalah digunakan bagi seorang Ganjar untuk menyapa rakyat. Untuk mencari ada masalah apa dengan rakyat dan memberikan solusi terbaik buat rakyat. Ini yang tidak pernah dilakukan oleh Prabowo Subianto maupun Anies Baswedan. Jadi kalau kita bicara rakyat, persis zaman dulu bahwa tahun 2014 representasi rakyat itu adalah Jokowi. Jokowi ini bukan siapa-siapa. Bukan anak jenderal, anak menteri, atau menantunya presiden. Bukan. Rakyat jelata biasa. Diangkat oleh PDIP jadi wali kota di Solo 2 periode. Sukses. Ditarik ke Jakarta menjadi gubernur. Sukses. Kemudian masukkan dalam kancah kontestasi Pilpres. Menang 2 kali malah. Dan Ganjar sama. Ganjar ini bukan siapa-siapa. Ganjar ini bukan anaknya menteri, anaknya konglomerat, menantunya presiden. Bukan. Ganjar juga bukan jenderal, dia rakyat biasa. Bapaknya Ganjar itu hanya pensiunan polisi perwira menengah yang paling bawah.
Dia berkeringat dari bawah meniti karirnya sampai di titik ini. Jadi kalau kita bicara kesulitan rakyat, Ganjar itu udah tamat berijazah. Dia pernah sampaikan langsung pada saya, Mas, kalau bicara tentang kesulitan, saya ini sudah khatam. Kenapa? Perjalanan kehidupan dia penuh dengan kesulitan. Artinya, pada saat kita bicara kesulitan rakyat, pada saat kita menginginkan kesejahteraan rakyat, orang terbaik adalah Ganjar Pranowo. Karena dia tahu masalah rakyat dan dia tahu solusinya apa. Bandingkan dengan Prabowo Subianto. Bicara UMKM aja belepotan. Seperti dalam pidatonya pada saat deklarasi Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Apa yang diinginkan? Kita minta izin rakyat untuk kita berkuasa. Kita minta izin rakyat, kita harus berkuasa, kita harus berkuasa. Tidak ada kata-kata kita ingin melayani rakyat. Kita ingin mengabdi kepada rakyat. Kita ingin memberikan keadilan kepada rakyat. Menyejahterakan rakyat. Tidak ada dalam kamusnya Prabowo. Apalagi Anies Baswedan. Jadi artinya saya mempunyai optimisme. Meskipun Ganjar Pranowo dikepung dengan pasukan siapapun, dengan uang besar yang katanya tidak terhitung. Tapi kekuatan rakyat itu dahsyatnya luar biasa. Kekuatan rakyat yang pernah mengangkat seorang Joko Widodo menjadi Presiden Republik Indonesia 2 periode. Dan ini déjà vu. Ini akan terjadi lagi tahun 2024 pada saat rakyat bergerak, pada saat rakyat menunjukkan kedaulatannya. Jadi meskipun elit-elit politik bermain, berdansa, twist diri, kalangan atas, jangan khawatir. Rakyat mempunyai logika tersendiri. Rakyat mempunyai pertimbangan sendiri. Saya rakyat. Saya tahu persis suara rakyat. Dan saya terwakili dengan sosok seorang pemimpin yang bernama Ganjar Pranowo. Jadi kita tidak perlu khawatir. Tuhan tidak pernah tidur. Tuhan pasti menjaga Indonesia. Tidak mungkin Tuhan membiarkan Indonesia dipimpin oleh orang yang tamak, orang yang hanya ingin berkuasa, hanya ingin menelorkan ambisinya untuk menguasai Indonesia, atau bahkan pemimpin yang ingin menggaungkan politik identitas, memecah-mecah belah bangsa. Tidak mungkin Tuhan membiarkan. Saya mempunyai keyakinan itu. Apalagi saya tahu rakyat Indonesia sudah cerdas, bisa memilih dan memilah siapa pemimpin terbaik untuk Indonesia. Dan saya mempunyai keyakinan suara rakyat adalah ditujukan untuk Ganjar Pranowo. Ini keyakinan saya. Kita buktikan saja. Baik, sahabat Main TV, kita bertemu kembali dalam renungan dan ulasan yang terkait dengan bagaimana kita harus memperjuangkan kedaulatan kita agar Indonesia ini tidak jatuh ke tangan yang salah. Baik, kita bertemu kembali dalam Rudis Main berikutnya. Sampai jumpa.